Bantuin bapak panen kacang di kebun belakang rumah. Hai, jumpa lagi. Pagi ini disambut sama cuaca yang masih mendung, padahal ini udah jam 9 pagi. Biasanya matahari mah udah cerah ya, tapi mungkin masih mager jadi tidur lagi. Oke, hari ini aku ada misi khusus, bantuin bapak mertua panen kacang. Ini dia kebun andalan bapak, lokasinya persis di samping dan di belakang rumah. Kecil tapi subur. Ini hasil kerja keras bapak selama beberapa bulan terakhir ini. Tanahnya diolah sendiri, bibitnya juga dipilih yang bagus, dan sekarang saatnya panen. Ini kan aku bantuin nyabut ya, ternyata katanya salah. Iya, betul kalau suket-suket yang lu deleng, tak ini belum betul nih. Resik. Ya kan, dikomplain. Kan pak, kan baru latihan, nggak apa-apa kali ya. Katanya tuh aku nyabutnya ke bawah sama rumput-rumputnya. Kalau gitu kan namanya bukan panen kacang ya, namanya mah panen rumput campur kacang. Makanya aku bantuin nyabutnya cuma sebentar aja deh akhirnya. Yuk pak, semangat nyabutnya yang banyak. Biar bisa direbus buat temen nonton TV, kan enak ya. Nasi telur woy. Banyak kunyuk. Ayo. Oke, akhirnya aku mau beralih tugas aja. Daripada kurang pas ya, kayaknya mending yang ini lebih gampang. Bagian yang gak kalah penting dari panen, misahin si kacang dari batangnya. Jangan salah, walaupun kelihatannya cuma nyubit-nyubit kecil doang, tapi ini kerjaan yang bisa bikin punggung minta ampun dan tangan belepotan tanah. Tapi ya gitu, namanya juga hidup di desa. Semua ada seninya, termasuk misahin kacang. Kadang sambil metikin kacang gini, pikiran jadi ngelantur kemana-mana. Mulai dari mikirin lauk buat makan siang nanti, sampai mikir dulu waktu kecil aku pengen jadi dokter, kok sekarang malah jadi tukang metik kacang. Hehehe. Tapi ya inilah hidup. Kadang bukan soal jadi apa, tapi bisa ngebantu siapa. Lama-lama kok tangan mulai dapat ritmenya ya. Kayak udah tahu sendiri mana kacang yang mudah dicabut, mana yang harus diblender dulu. Dan lucunya tiap batang punya karakter beda-beda. Ada yang penuh kacang, ada juga yang pelit cuma 2 biji doang. Ini sih kayak hidup juga ya. Kadang hasil nggak sebanding sama usaha, tapi tetap harus disyukuri. Kadang kerja begini tuh bikin kita jadi lebih dekat sama alam ya. Bukan cuma soal panen, tapi juga soal belajar sabar. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa nyuruh orang lain, harus dijalanin sendiri. Prosesnya pelan, tapi di situ kita justru disuruh untuk menikmati perjalanan. Ya ampun, ini anakku kenapa sih selalu ngerecokin mulu. Nah itu juga contohnya menikmati perjalanan ya. Perjalanan metik kacang direcokin si bocil. Nah ini nih akhirnya nambah satu tenaga yang metikin kacang. Ini dia adik ipar aku ya. Nah kalau gini kan cepet